Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Supriyanti dari kelas Rekam Medis Ilmu Kesehatan kelas 1C dengan nomor NIM 310155. Di sini saya ingin memberikan langkah-langkah untuk masuk BIOS. Pertama-tama perlu kita ketahui, BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output System. BIOS itu adalah program yang mengatur tentang hardware yang dipasang di komputer. BIOS memiliki fungsi utama dan sangat vital, yaitu untuk memberikan informasi visual seketika pada saat penyalaan komputer. Nah, di sini saya akan memberitahukan bagaimana caranya kita masuk di BIOS. Cara masuk BIOS itu berbeda-beda sesuai dengan merek komputer kita. Pertama-tama kita restart. Ketika muncul layar hitam, kita menekan F2. Di sini saya tekan F2. Ketika layar sudah hitam. Nah, di sini sudah masuk di layar BIOS. Atau kita bisa dengan cara lain, kita menekan tombol on off lalu F2. Nah, di sini muncul. Bisa juga dengan cara yang pertama dan bisa juga dengan cara yang barusan tadi. Nah, di dalam BIOS ini kita akan dimunculkan dengan menu main. Di sini tidak bisa tergunakan. Kita hanya bisa menggunakan keyboard ini naik turun, dan keyboard ini untuk memindahkan, menggeser layar. Di sini kita akan menemukan sistem data dan sistem time. Nah, di sini untuk mengubah tanggal dan sistem time itu untuk mengubah waktu. Di sini dalam BIOS bukan tanggal, bulan, dan tahun, tetapi di dalam BIOS ini yang awalnya ini bulan, ini tanggal, ini tahun. Kita bisa mengubahnya dengan menggunakan tanda tambah. Ini saya pencet tambah, dan ini untuk mengurang. Ini kan tadi 11 menjadi 10. Ini bulan ya. Ini bulan 11. Nah, setelah sudah cocok, kita enter. Maka ia akan kembali ke sebelahnya. Ini tanggal 21 2021. Dan di bawahnya ini untuk waktu, jam berapa sekarang. Setelah itu sama tadi caranya, ketika kita ingin menggesernya, kita enter, maka ia akan tergeser ke sini. Kita ke menu advance. Ini advance. Di sini banyak pilihan. Ini yang dimaksud enable, itu berarti aktif. Saya ingin masuk ke SATA. SATA ini untuk menampilkan harddisk dalam komputer. Kita tekan enter. Ini adalah program yang ada di dalam komputer, SATA-nya. Ketika kita ingin kembali, kita tindih escape atau ini ESC, maka ia akan kembali. Dan saya ingin
masuk ke ini legacy USB support. Ini aktif, ini untuk menampilkan USB. Tapi di sini saya tidak mempunyai USB, tapi ini sudah aktif. Kita keluar saja dan kita masuk ke modem boot. Ini ada the new boot option, itu untuk menambahkan. Kita keluar. Dan ini delete untuk menghapus. Ini kita masuk ke boot option 1. Karena ini tidak memiliki flash disk, jadi di sini saya mengaktifkan Windows Boot Manager. Dan kalau kita ingin tidak mengaktifkannya, kita disable saja. Kita kembali. Kita masuk ke menu security. Di menu security ini kita bisa memberikan password ke komputer kita. Ketika komputer ini mati dan ingin kita nyalakan, maka dia akan menampilkan password. Ini untuk pengamanan komputer kita dan pengamanan ketika ada seseorang yang tidak bertanggung jawab mengatur BIOS yang ada di laptop kita. BIOS ini sama dengan pengaturan di HP, seperti pengaturannya ya. Di sini saya tidak memberi password karena saya rasa tidak perlu. Dan menu terakhir itu save dan exit. Ini save charges and exit, disable charges and exit, save charger, discard charger, restore device, Windows Boot Management. Ya, di sini juga ada arahannya. Select screen itu untuk ini keyboard yang berfungsi atau bisa disebut juga kursor. Enter itu untuk memilih. Plus tambah itu target off, dan F1 itu general help, meminta bantuan, F9 option default, dan F10 itu save dan exit, dan escape itu untuk keluar. Yang ini ya, escape. Di sini sudah semua, sudah benar, dan saya ingin mengkasih keluar. Di sini saya menggunakan laptop Asus S454Y. Itu nama laptop saya. Di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa hard disk itu media untuk penyimpanan, sedangkan booting adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan proses landing awal saat kita menghidupkan komputer. Booting juga bertujuan untuk memeriksa hardware dan memuat software sebelum komputer bisa kita gunakan. Di sini saya ingin mengkasih keluar dan men-save apa tadi yang sudah saya perbaharui dengan cara saya mengetik F10 di sini. Nah, di sini kita ketik yes, enter ya. Nah, di sini akan kembali seperti semula ke layar utama. Demikian dari penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.